tadi adalah Aedes aegypti yang ada nyamuk. Ya, nah, jadi untuk yang menangani bagaimana cara nih mencegah penularan ini, Dok, supaya tidak menular seperti perpindahan antara dari nyamuk ini ke tubuh seseorang gitu, ke tubuh mamanya atau ke tubuh adiknya atau ke tubuh kakaknya gitu. Gimana nih cara untuk menangani Oke. penularan? Sebenarnya kesannya sepele ya. Sebenarnya padahal pencegahannya itu sangat-sangat gampang dan eh, bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Ya, dia tuh kan nyamuk ini yang di Egypt itu hidupnya tuh di dalam air yang bersih. Nah, jadi di air yang bersih dia akan bertelur mencari tempat atau rumah tempat dia menelurkan telurnya tadi. Dia tebarkan telurnya di dalam air yang bersih, contoh di bak mandi ataupun tempat tampungan-tampungan air, pot bunga ataupun pot bunga yang alasnya piringannya itu kan itu bersih. Ataupun pohon contohnya ada di tempurung kelapa yang terbuka, dan air hujan, terus ada yang dari potongan dari coklat gitu ya. Kalau ada di pekarangan. Jadi botol-botol bekas yang terbuka mengadah ke atas ke langit seperti itu, dia tempat menampungnya. Jadi dia di situ cari tempat yang bersih dan yang jarang disentuh seperti itu. Nah, jadi dia akan bertelur di situ dan berkembang menjadi nyamuk besar. Nyamuk besar itu yang akan menggigit. Nah, gitu. Jadi caranya pencegahannya itu ya itu tadi kita basmi PSN namanya pemberantasan sarang nyamuknya. Sarang nyamuknya yang harus kita berantas. Kita basmi, kita bersihkan. Ya kalau tidak ada lingkungan yang seperti itu yang tempat penampungan air, dia tidak akan datang ke situ. Nah, jadi penularan seperti itu, jadi kita cegahlah dengan cara seperti itu. Kalau untuk sudah nyamuk besarnya dia, itu otomatis mati 8 ke 12 jam sudah matinya dia. Kalau tidak ada tempat rumah dia menampung telurnya tadi, gitu. Habis menggigit pun dia, terus ya kalau sudah sempat adanya nyamuknya, ya kita pasanglah kelambu ataupun anti nyamuk yang bisa yang aman untuk tubuh kita ya gitu misalnya yang pakai elektrik dan segala macam yang tidak mengandung bau dan membuat sesak napas jangan nanti gara-gara membuat nyamuknya pergi kita pasang yang bakar itu lalu apa yang terjadi apa sesak napas kita jadinya kan timbul penyakit baru jadinya gitu di pencegahannya simpel kok tapi kadang orang sepele kadang orang pikir ah itu kan kalau membersihkan contoh nih, kita lihat ada orang gotong royong, ah itu gaya-gayaan aja, ah itu kerjaan pemerintah kok, apa segala macam. Enggak, jadi kita bersihkan dari diri sendiri. Supaya lingkungan kita juga ikut bersih. Kalau semua bergotong royong masing-masing depan rumahnya ataupun dirinya sendiri dibersihkan, rumahnya diri sendiri itu pasti lingkungannya pun akan bersih tentunya kan. Jadi bergotong royong kita gitu setiap hari Jumat misalnya Jumat bersih laksanakan seperti itu. Itu cara pencegahan yang paling gampang dan paling efektif. Jadi bukan kalau dibilang di fogging lah semua kan taunya pengasapan ataupun fogging. Nah, jadi orang taunya kalau udah ada orang yang terkena DBD di sekitar rumahnya atau di dalam rumahnya sendiri. Oh, maunya diasapin lah biar tidak ada lagi nyamuknya. Belum tentu. Yang diasapin atau dipogging itu adalah nyamuk besarnya, nyamuk dewasanya. Tapi ini mati, besok pagi kan masih ada. Contohnya itu rumahnya tadi ya, sarang nyamuknya. Nah, itu akan besoknya lagi dia akan berkembang lagi. Makanya kadang ada kasus nih, kita sering kali menemukan. Kalau sudah di fogging, muncul lagi kasus baru. Ya iya orang dimatikannya nyamuk yang pada hari itu hidupnya. Orang habisnya ke 8 sampai 12 jam. Nah besok muncul lagi dia nyamuk yang baru. Dari jentik yang sudah matang untuk siap jadi nyamuk dewasa. Itu dia. Jadi jangan sepele lah dengan jentik yang kita lihat. Jadi kita pun kalau misalnya ada kita lihat dekat rumah ataupun depan rumah ada botol air minum yang menampung air hujan ke atas gitu kita lihat atau ban-ban bekas ah itu banyak kan sering itu ban-ban bekas ada airnya itu dituangkan aja. Saya juga segitu mau gitu pas lewat, ban siapa ini? Saya telungkupkan lagi, saya buang airnya. Supaya jangan jadi nyamuk baru untuk nyamuk itu ya, nyamuk DBD itu.
Terima kasih ya dok sudah mengingatkan saya kembali juga ini. Dalam pikiran saya juga tadinya hanya terfokus pada pogging seperti yang dokter bilang kan. Karena Mm-mm. nak DBD itu kan. Jadi ada laporan juga ke puskesmas daerah sekitar Iya, saya. Jadi setelah saya kasih laporan mereka memang langsung pogging semua kan. Rumah kami dipogging semua sekeliling. Oh ternyata itu hanya berlaku untuk pada saat itu aja ya. iya, Oh berarti yang paling intinya pada umumnya itu ya genangan-genangan air ya seperti. yes, Nah, ini kan resikonya kan sangat tinggi sekali, Dok. Karena kita juga yang namanya tinggal ya daerah sekitar perkotaan ya kan. mm-mm, Paret itu kan banyak, Dok, tergenang mm-mm, akan. Kalau yang kayak gitu seperti tadi dokter katakan kan dia hidupnya di tempat yang bersih gitu ya. Kalau di paret itu dia jarang gitu ya. Gimana? Gimana gitu maksudnya? Kalau saya sama aja sih sebenarnya. Kalau soal parit yang kotor itu sebenarnya selain untuk aroma yang bau, pun pandangan yang jelek gitu ya, itu mau nyamuk apapun sebenarnya jangan kita biarkan jadi rumahnya di situ gitu loh. Ya, kalau kita lihat memang kotor, ya dibersihkan aja supaya saluran air yang dari atas juga mengalir ke bawah dengan lancar. Akibat kan kita yang menghindar juga kalau sempat paritnya kotor itu menyebabkan eh, apa ya penimbunan ataupun barang-barang apa segala macam di situ kotor-kotoran eh, bekas-bekas dari rumah, misalnya kan sampah-sampah gitu, itu kan lama-lama bisa jadi naik atau makin banyak menggunung menyebabkan penyumbatan kan itulah yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, itu juga mengarah ke sana. Tapi biasanya dan kebanyakan itu nyamuk yang Aedes aegypti itu ada di nyamuk yang di air yang bersih. Makanya kalau memang sudah ada satu tempat daerah gitu ya memang eh, memang apa tidak bisa dihindari lagi memang harus menampung air hujan gitu, ada memang seperti itu ditampung. Tapi sekali seminggunya dikuras airnya. Jangan dibiarkan, jangan sampai ada timbul jentik-jentik yang kecil-kecil yang kayak apa ya, cacing-cacing kecil gitu di air. Jangan sampai ada itu. Gitu. Jadi eh, langsung aja kita buang. Terus ada memang dia kalau memang dia kolam dikasih air apa ikan-ikan di dalam. Jadi supaya memakan jentiknya tadi kalau dibuang ditelurkan